ومتعنا الله بطول حياتي ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Orang tua kita, Pak Haji Malik, Pak Haji Agus, dan orang tua kita yang lain, segenap DKM Masjid Nurul Yakin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita nikmatul iman, nikmat bil a'malis shalihah, nikmat dalam beramal saleh. Ya, Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Allah mudahkan kita hadir ke masjid beriktikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba yang istiqamah, hamba yang senantiasa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut baginya, kekhawatiran baginya, dan tidak pernah merasa sedih tentang kehidupan yang dialami dan yang akan datang nanti di akhirat insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita Arba'ina Hadithan fi Fadailil Quran li Sayyidil Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Faqih. 40 hadis terkait dengan keutamaan Al-Quran. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-24 ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu al-hadithur rabi wal ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'allamul Qur'ana faqra'uhu fa inna mislal Qur'an liman ta'allama faqara'a wa aqama bihi kamisli jarabin muhashshamatin, kamisli jarabin mushawwin miskan yafuhu rihuhu kulla makan wa mislu man ta'allamahu faraqada wa huwa fi jawfihi kamisli jarabin ukiya ala miskin. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa rawa Abu Nu'aim wa Dailami an Sa'id al-Khudri an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislul Qur'ani wa mislun nasi kamislil ardi wal ghaith bainama al-ardu hamidatun mayyita idh arsalallahu alaiha bil ghaisi fahtazzat thumma yursilul wabil fayahtazzu wa yarbu thumma la yazalu yursilul awdiyata hatta tubadhiruhu wa tanbuta hatta tabdhara wa tanbuta wa tazraha wa tazhau nabatuhu wa yukhrijullahu ma fihi min zinatiha wa ma'aishin nas wal bahaim wa kadzalika fa'ala fi'lu hadzal Qur'an bi unas. Ini ada dua hadisnya ini ya, panjang. Nah, hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul Qur'ana faqra'uhu." Pelajari Al-Qur'an dan baca itu Al-Qur'an. Fa inna mislal Qur'an liman ta'allama faqara'a wa qama bihi kamisli jarabin ya. Karena sesungguhnya perumpamaan Al-Qur'an bagi orang yang membacanya, mempelajarinya, kemudian membacanya dan mengamalkan ya. Wa qama bihi, jadi mengamalkan dengan Al-Qur'an ya. Kamisli jarabin mahsyuwin miskan, seperti sebuah wadah. Anggaplah wadah itu seperti tempat minyak wangi. Tempat minyak wangi, semprotan minyak wangi. Dimasukkan ke dalamnya minyak misik, minyak wangi. Wadah minyak wangi diisi dengan minyak wangi. Yafuhu rihuhu kulla makan, yang mana baunya itu akan keluar di setiap tempat.
Ketika minyak wangi ya, atau wadah minyak wangi tersebut ya, kita masukkan, kita isi dengan minyak wangi, kemudian kita semprotkan. Nah, bukan sekedar diisi, tapi disemprotkan. Setiap dimanapun tempat kita membawa minyak wangi itu, tempat minyak wangi itu kita keluarkan, kita semprotkan. Maka di setiap tempat itu pun akan wangi. Ya. Ini perumpamaan orang yang belajar, membaca, dan mengamalkan. Jadi mempelajari Al-Quran, membacanya, kemudian mengamalkan. Ya. Ini sama dengan orang yang mengisi wadah tempat wangi, tempat minyak wangi, kemudian dibawa kemanapun tempat dia pergi, dia semprotkan itu minyak wanginya, maka semua tempat yang dia tempati menjadi wangi. Ya. Wa mislu man ta'allamahu faraqada wa huwa fi jawfihi kamisli jarabin ukiya ala miskin. Tapi kalau ada orang belajar Quran, ya, setelah belajar Quran dia gak pernah baca, boro-boro baca, ngamalin aja jarang. Ya pernah ngamalin ya. Apalagi suruh ngamalin, dia baca aja dia enggak. Ya. Faraqada, justru dia banyak santai. Faraqada itu tidur. Jadi banyak santai. Ya. Baca Quran kagak ngapa-ngapain. Ya. Ngapa-ngapain. Ya, sekarang orang main HP aja gitu ya. Mending main HP, baca hal yang bermanfaat. Ya, ini main HP aja, apalagi sekarang demen banget sekarang tuh orang short video, ya. Video yang singkat, geser gitu. Jadi nonton 1 menit, geser lagi 1 menit, geser lagi, nggak terasa 1 jam lewat. Ya. Dari anak-anak kecil ya senang begitu, nonton short video, geser sampai orang gede juga begitu ya. Dia lebih memilih ya santai daripada membacanya dan mengamalkannya ya. Nah, orang yang seperti ini hanya sekedar mempelajari Al-Quran, ikut majelis mah ikut ya. Kayak gini kita nih ya, ikut kajian, dengarkan keutamaan Al-Quran ya. Apalagi belajar Quran juga, tapi nggak pernah dibaca itu Quran. Habis belajar, baca tajwid misalnya, nggak pernah dibaca, di rumah nggak pernah dibaca ya, di mana tempat juga nggak pernah dibaca ya. Maka itu Quran kamisli jarabin, seperti tempat minyak wangi ya, yang diisi minyak wangi tapi nggak pernah digunakan, nggak pernah disemprot, disimpan aja itu minyak wangi ya. Badannya udah bau, nggak pernah disemprot juga ya. Jadi apa maksudnya? Apa? Sia-sia, nggak ada manfaatnya. Ngapain minyak wangi disimpan? Minyak wangi buat dipakai biar wangi gitu. Nah, ini mah disimpan, bagaimana bisa wangi ya. Artinya tidak ada faedahnya sama sekali, tidak ada manfaatnya, cuma bawa doang ya. Cuma bawa doang jadinya, bawa minyak wangi doang kemana-mana ya. Nah, itu perumpamaan orang yang hanya sekedar belajar tapi dibaca enggak, diamalkan juga enggak ya. Maka dari itu ya, alangkah ruginya kita sudah habiskan waktu buat belajar tapi enggak dibaca ya, apalagi nggak diamalkan. Kita pelajari ya, kemudian kita baca, jadi amalkan, sia-sia juga. Karena kita pelajari itu memang buat diamalkan. Tujuan utama Quran itu pengamalannya kan gitu. Tujuan utama Quran itu pengamalannya. Bacanya itu nilai plusnya ya. Tujuan utama Quran buat diamalkan. Wa rawa Abu Nu'aim wa Dailami an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat lain dan diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul Qur'ani wa matsalun nas."
perumpamaan manusia dengan perumpamaan Al-Quran. Manusia dengan Al-Quran. Seperti apa perumpamaannya? Kamasalil ardi wal ghais. Ya. Perumpamaan manusia dengan Al-Quran ini seperti perumpamaan bumi yang kering, wal ghais, ya, kamasalil ardi wal ghais, seperti perumpamaan bumi yang kering dan hujan. Ya. Bainamal ardu hamidatun mayyitah. Ketika bumi ini kering kerontang, ya, gak ada air, ya, semua tanaman mati. Ya. Jangankan tanaman, hewannya, manusianya juga kesusahan. Ya. Air kagak ada. Ya. Idh arsalallahu alaiha bil ghaisi fahtazzat. Lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim, ya, kepada bumi yang kering kerontang tadi, gak ada air, gak punya air. Allah kirim ke sana apa? Hujan. Allah kirim hujan ke sana. Disiram itu bumi yang kering kerontang tadi. Fahtazzat. Lalu kemudian bumi itu menjadi subur. Jadi subur jadinya. Summa yursilul wabila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar itu, Allah penuhi sungai-sungai, kali, ya, penuh dengan air mengalir di situ. Setelah hujan selesai, orang bisa mengambil manfaat ke mana tempat. Ya, apalagi dibikin bendungan, ya, dibuat perairan irigasi kepada sawah, pematang-pematang sawah, semuanya ada air, itu bisa. Ya. Semua bisa tumbuh, sawah juga jalan, ya, gitu. Pertanian juga jalan, ya. Semuanya jadi tumbuh, subur semua itu buminya. Kenapa? Karena Allah kirim, ya, air melalui hujan tadi, ya. Al-wabil fayahtazzu wa yarbu. Lalu kemudian tanah tersebut menjadi indah, menjadi subur dan indah. Ya, kenapa? Allah udah kirim air. Ya. Summa la yazal yurzilul awdiyata hatta tabdhur. Kemudian senantiasa, ya, Allah Subhanahu wa taala mengirim air tersebut melalui lembah-lembah, melalui lembah-lembah, ya, bahasa kitanya di kali-kali, sungai, semuanya bisa mengalir air, ya. Hatta tabdhira wa tanbutu wa tazhu nabatuha. Sampai, ya, kemudian tumbuhlah, ya, berbagai macam tumbuh-tumbuhan dengan sebab air yang mengalir ke tempat-tempat yang jauh dari air, ya, sehingga mereka semua mendapatkan air sehingga tumbuh dengan subur, ya. Wa yukhrijallahu ma fiha min zinatiha. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan dari tumbuh-tumbuhan tersebut, ya, buah-buahnya, ya, bunganya, jadi indah jadinya, ya. Itu bunga yang kita tanam, ya, kalau nggak disiram, nggak dipupuk, ya, layu dia, nggak keluar bunganya. Tapi ketika dipelihara, dipupuk, disiram air, maka akan keluar bunganya, jadi indah jadinya, warna-warni, ya, bunganya kelihatan. Wa ma'aishan nas wal bahaim. Dan dari sanalah, dari air tadi, ya, orang-orang, manusia kemudian bisa memperoleh kehidupan yang baik, yang layak. Orang bisa bercocok tanam, bertani, ya, dan berbagai macam aktivitas lainnya dengan air yang Allah kirim kepadanya, ya. Wal bahaim, orang berternak, ya, ternak jadi sehat semuanya, perkara kurus, air cukup, rumput banyak, ya kan itu. Wa kadzalika fi'lu hadzal qur'ani bi unasin. Seperti itulah dampak yang akan dimunculkan oleh Al-Quran pada setiap manusia. Artinya manusia ini seperti diibaratkan bumi yang kering kerontang, ya.
Ketika dia membaca Quran, maka sama halnya dia sedang menyirami bumi yang kering kerontang tadi itu dengan air. Sehingga berfungsilah kembali tanah yang kering itu dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, jiwa kita ini kering, Pak. Ya. Hadirin sekalian, jiwa kita ini kering. Apa yang bisa menyirami kalbu kita, hati kita, dan diri kita ini, jasad kita ini? Ya, Quran. Ya. Kita membaca Quran ini sama dengan menyirami diri kita dengan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena disirami dengan hal yang demikian, maka dia akan menumbuhkan apa? Hal-hal yang positif. Biasanya, Pak, ya. Kalau ada tempat pertaniannya juga semua air kering, hidupan susah, ya. Kalau nggak ada air nih, hidup susah, banyak maling situ, ya. Kalau udah gak ada kerja, gak ada pendapatan, orang sudah apa? Nyari jalan pintas, maling apa segala macam. Tapi kalau tanahnya subur, bagus, ya, orang semua bertani dengan baik, yang tumbuh adalah sesuatu yang positif. Orang ngapain maling? Ya, kerjaan ada, yang ditanam ada, semuanya tuh yang bisa kita tanam, bisa kita nikmati hasilnya, ya. Jadi yang muncul itu adalah sesuatu yang positif, yang baik, ya. Artinya ketika kita membaca Quran, maka tubuh kita ini mulai dari atas kepala kita, yang kita pikirkan hal-hal yang baik, yang kita lihat hal-hal yang baik, yang kita makan sesuatu yang halal yang baik, yang kita dengar sesuatu yang baik. Turun ke bawah, tangan kita melakukan atau memegang hal-hal yang baik. Turun ke bawah lagi, kaki kita berjalan ke tempat-tempat yang baik. Inilah buah daripada apa? Al-Quran yang kita baca. Artinya Al-Quran ini akan memunculkan sel-sel positif, menghidupkan kembali sel-sel positif dalam jiwa kita, dalam diri kita, untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Ya, terus membaca Quran. Nah, ditaruh Quran, taruh di bawah, ya. Kenapa dia taruh di bawah? Karena dia belum tahu keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Iya. Lebih tinggi. Ya. Itu harus perlu kita contohkan pada orang-orang lain. Iya. Karena itu Pak Haji. Jadi kadang-kadang kita nih, ya, karena kita kurang paham dengan kemuliaan Al-Quran itu seperti apa, ya, kadang kita naruh sembarangan, ya, kita taruh di bawah lah. Apalagi yang suka tahlil, buat surah Yasin, taruh aja di bawah di situ, di lantai, padahal di dalamnya ada surah Yasin, ya. Kalau dia meletakkan Al-Quran itu karena menganggap sepele, ihana, ya, maka berdosa, haram. Ya, haram hukumnya. Dan mungkin kapan-kapan kita bisa menyinggung sedikit terkait dengan adab hamalatil Quran. Adab-adab bagi orang yang mempelajari atau orang-orang yang membawa Al-Quran. Bagaimana sebenarnya adab Al-Quran? Jangankan satu surah, satu ayat, satu kata Al-Quran pun kalau jatuh wajib kita ambil, wajib kita letakkan di tempat yang layak. Apalagi satu surah Yasin, di situ ada Qul juga, ada Al-Falaq, An-Nas, ya. Harus dijaga kehormatan Al-Quran, ya. Jadi kagak tahu itu biasa Pak Haji, ya. Kagak tahu, udah kagak ngerti Al-Quran itu seperti apa kemuliaannya, ya. Nah, jadi tadi perumpamaan manusia dengan Al-Quran, manusia dengan Al-Quran itu seperti perumpamaan bumi yang kering kerontang, ya, yang disiram dengan air, ya. Jadi kalau kita nggak pernah baca Quran, jiwa kita ini kering.
Karena dia kering, maka aurah yang dimunculkan adalah aurah-aurah yang negatif. Ya. Pengennya suatu yang haram menjadi kerjain, suatu yang sia-sia aja, malas bawaannya. Ya. Kenapa? Gak pernah bacain Quran. Ya. Yang positif-positif gak pernah muncul. Ya. Rumputnya gak tumbuh. Ya. Pohonnya gak bisa berbuah, kering. Ya. Artinya jasad kita ini, tangan kita, anggota tubuh kita tidak pernah menghasilkan amal soleh. Kenapa? Karena males. Kenapa bisa males? Gak disiram dengan Al-Quran. Ya. Dibacain Quran. Karena Pak, anggota tubuh kita ini penuh dengan air. Isinya semua apa? Banyak air semua anggota tubuh kita ini. Ya. Air itu memiliki molekul tertentu yang akan membawa dampak-dampak positif bagi seluruh anggota tubuh kita. Ya. Kalau molekulnya itu nggak pernah dibacain Quran, molekulnya jadi jelek. Ya. Kalau udah sering kita lihat, udah banyak. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di YouTube, di media sosial, bagaimana dampak air yang dibacain Quran dengan dampak air dan tidak pernah dibacain Quran, malah itu dari musik lah, apa segala macam hal-hal yang nggak baik, ya. Molekulnya berbeda. Karena molekulnya berbeda, ya sesuai dengan molekul tersebut yang dia munculkan sesuatu yang ada pada kandungan daripada air tersebut. Kalau kandungannya bagus, yang muncul juga bagus. Itu kenapa air Zam-Zam itu manfaatnya sangat besar. Ya, air Zam-Zam manfaatnya besar. Ya, kita minum jadi obat dan segala macam. Ya. Kenapa? Orang tiap hari di atas baca Quran. Ya, di atas Masjidil Haram orang tiap hari baca Quran. Ya. Tiap hari orang ada ibadah di situ, berzikir. Ya. Dampaknya sampai ke bawah airnya. Akhirnya air tersebut menjadi luar biasa. Ya. Air Zam-Zam. Ya. Nah, tubuh kita ini karena banyak air juga pengaruh. Kalau kita bacain Quran, dia pengaruh dia. Akan memunculkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Nah, dari hal-hal positif itulah kemudian akan menghasilkan buah. Apa buahnya? Amal soleh. Ya. Amal soleh yang akan mendapatkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua nih yang bisa kita ambil pelajaran dari dua riwayat ini. Yang pertama, ya, orang yang membaca Al-Quran, ya, mempelajari, membaca dan mengamalkan seperti orang, ya, ibaratnya kita orang beli minyak wangi, ya, beli minyak wangi, beli 1 milinya berapa, ya, sesuai dengan kadarnya, ya kan. Kalau diibaratkan di sini misik. Misik itu sekali colek aja udah wangi banget gitu. 10 meter itu masih kecium kali, ya. Berhari-hari awet baunya, ya. Misik tuh. Nah, ini beli minyak wangi, ya, orang yang mempelajari, membaca dan mengamalkan seperti orang beli minyak wangi dan minyak wanginya dipakai. Jadi kemana-mana tempat, ya, semua tempat jadi wangi, dipakai sama dia. Ya. Tapi kalau orang belajar Quran doang, nggak pernah dibaca-baca, diulang-ulang dibaca dan diamalkan, ya, diamalkan itu kan berarti dia sudah masuk bagian daripada tadabbur Quran, merenungkan, menghayati makna-maknanya sehingga muncul keinginan untuk mengamalkan. Ya, orang bisa mengamalkan kan karena tahu artinya, ya nggak Pak? Kita bisa ngamalin ini karena kita tahu artinya. Karena kita tahu artinya, kita bisa merenungkan. Setelah kita merenungkan, kita termotivasi untuk mengerjakannya. Nah, kalau kita sudah mengerjakannya, itulah kita mengamalkan Al-Quran. Insya Allah Allah kasih ganjaran pahala yang lebih besar. Nah, sama dengan orang yang memakai minyak wangi tadi. Tapi kalau kita hanya sekedar belajar aja, baca juga kagak, boro-boro mau ngamalin, bacanya kagak, nah, maka sama dengan orang yang beli minyak wangi, habis beli itu minyak wangi taruh di lemari, gak pernah dipakai-pakai, ya, gak ada manfaatnya. Yang kedua,
perumpamaan Al-Quran ya dengan manusia itu perumpamaan manusia ini perumpamaan bumi yang kering kerontang yang hanya akan bisa tumbuh ketika kena air, dan begitulah tubuh kita hanya akan bisa memunculkan hal-hal positif, tumbuh jiwa kita untuk mau beramal ya, mau melakukan hal-hal yang baik, itu akan bisa tumbuh kalau disiram dengan Al-Quran, dibacain Quran ya. Habis dibacain, tapi tadi ya bukan sekedar dibacain doang. Ini kan kita ke tubuh kita ini udah disiram nih. Kita bacain Quran, gitu udah siram berarti ya tumbuh ya, akan memunculkan hal positif. Tapi jangan dihalangi ya. Ketika kita sudah mau baca Quran, jangan dihalangi dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Artinya kita udah baca Quran udah bagus ya, tapi kita malah bawa dengan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dengan meninggalkan mengamalkan itu mah sunnah, ini mah gak apa-apa, gak wajib ya. Yang penting yang kita kerjakan yang wajib aja, sama yang haram kita tinggalin, yang lain-lain mah gak usah ya. Itu membatasi diri kita sendiri untuk beramal soleh, nggak bagus juga ya. Kita belum tahu mana di antara amal soleh yang kita kerjakan ini yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Selagi ada peluang untuk beramal soleh, kerjakan. Ya, selagi ada kesempatan, jangan sia-siakan. Ya, ada kesempatan baca Quran, baca. Ada kesempatan mengamalkan, amalkan. Ada kesempatan bantu orang, bantu. Jangan kita halangi diri kita sendiri, ya, untuk melakukan berbagai macam jenis kebaikan dan amal soleh. Ya, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelihatan ini Bang Alek. Alhamdulillah sehat. Ya. Ya. Iya. Dalamnya atau dikandungnya dalam Al-Quran itu ada maknanya apa yang Ustaz sebutkan dalam surat Al-Quran mengenai hari Jumat, maksudnya dengan hari Jumat itu bagaimana Ustaz maksudnya surat Al-Jumat. Terus yang kedua Ustaz, kita pernah baca hadis yang pernah diriwayatkan oleh kalau nggak salah Bukhari Muslim. Surat hadisnya kalau nggak salah ahadun awuddo, artinya punya hutang kepada Allah itu kan harus dibayarkan saja. Dari mana hadis tersebut pada nomor ahadun awuddo dalam kalimat itu apa maksudnya? Hutang sama Allah itu dalam bentuk apa itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini? Pada nomor ahadun awuddo kalau tidak salah kita. Ya, ya. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu setiap surah dari Al-Quran itu punya nama sendiri. Al-Baqarah, Ali Imran, gitu. Sampai surah Al-Jumu'ah dan lain sebagainya. Nah, itu surah-surah ini diberikan nama ya secara global berdasarkan maknanya, berdasarkan isi kandungannya. Tapi isi kandungan setiap surah itu tidak semuanya dari awal sampai akhir Jumat jadi dibahas, enggak. Macam-macam yang disinggung di situ dalam satu surah. Seperti Al-Baqarah. Ya, enggak dari awal sampai akhir nyinggung sapi aja, enggak, ya. Cuma sebagian ada pembahasan tentang kejadian yang dikerjakan oleh Bani Israel terkait dengan sapi. Disuruh nyembelih sapi, nilai warnanya warna apa, ini lain pembahasannya kan. Akhirnya didamailah surah itu surah Al-Baqarah. Jadi biasanya penamaan surah itu ya berdasarkan poin utama yang diinginkan daripada surah ini.
Nah, poin utama dalam misalnya surah Al-Jumu'ah tadi, poin utamanya terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Makanya di akhir-akhir sepertiga terakhir dari surah Al-Jumu'ah itu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'atu sampai. Itu sepertiga terakhirnya. 2/3 di awal Jumat enggak bahasanya, bukan. Tentang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, jadi penamaan Al-Qur'an itu karena poin utama yang ingin diangkat dari surah tersebut. Tapi masalah lain banyak dibahas dalam surah-surah itu. Ya, jadi tidak terkait dengan, bukan berarti dinamai surah ini karena semuanya pembahasannya itu enggak. Ya, itu ada poin utama yang ingin diangkat dalam surah tersebut. Ya, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua ya. Ya. Dalam kandungan itu dari poin berikutnya selain dari kandungan dari hari Jumat itu apa nggak ada poin yang kedua atau karena kandungan? Ya, itu intisarinya. Jadi intisari yang bisa kita ambil dari isyarat Allah Subhanahu wa taala menyuruh secara khusus. Ya, menyinggung secara khusus kalau dipanggil sholat di hari Jumat. Kenapa Allah tidak menyinggung hari-hari lain? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kenapa nggak disinggung-singgung? Ya, itu pertanda isyarat bahwa hanya Jumat yang mulia. Itu. Yang lain nggak disinggung karena kemuliaannya beda dengan hari Jumat. Gitu. Ini artinya isyarat di sini. Walaupun tidak disebutkan di dalam ayatnya bahwa hari Jumat adalah sayyidul ayyam, enggak ada di situ ayatnya. Tapi itu isyarat dari Allah. Jadi ada segala sesuatu yang dimunculkan dalam Al-Quran itu ada sebuah rahasia, seakan-akan ada pesan yang tidak tertulis yang berada di belakang daripada teks tersebut ya, seperti itu ya. Itu pesan. Makanya Rasulullah yang memberikan bayan sedikit, memberikan penjelasan terkait dengan hari Jumat itu, dan juga aplikatif daripada Al-Quran yaitu Rasulullah. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah, tindak perbuatan Rasulullah, sikap Rasulullah ketika masuk hari Jumat seperti apa, itu menandakan kemuliaan hari tersebut. Ya. Itu seperti itu ya. Itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua, ada riwayat mengatakan fahaqqullahi fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Ini saya nggak tahu riwayatnya siapa. Saya sering dengar juga itu. Ya, sering dibahas. Yang pernah bahas itu kitabnya Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Jadi berumpamakan begini, ya. Kita sebagai manusia sesama nih, kalau punya utang dibayar nggak? Bayar nggak, Pak? Ya bayarlah, ya kan? Nggak dibayar ditagihin kita, dikejar-kejar. Kalau nggak dibayar itu utang. Artinya hak orang harus ditunaikan, benar nggak Pak? Kenapa ditunaikan? Dia punya dia, kita ambil, iya nggak Pak? Ya kita balikin, gitu, tunaikan. Tahu nggak Pak? Mulai dari ujung rambut, ujung kaki ini punya siapa? Punya Allah. Ya. Allah pinjamkan jasad ini untuk kita, ya. Allah pinjamkan jasad ini untuk kita agar kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah. Ya. Untuk apa jasad kita ini Allah pinjam ini, maka tunaikan haknya. Kalau hak orang saja kita tunaikan, maka hak Allah lebih utama kita tunaikan. Ini saya Pak, contohnya Pak. Nih. Bapak ngutang sama teman. Yang satu lagi ngutang sama jenderal. Kira-kira hutang yang Bapak cepat pengen tunaikan hutang sama siapa? Jenderal lah. Oke, enak saya mau jenderal, sama teman mah gampang lah, cincin lah itu teman lah. Ya, dia mau jenderal oke, enak kita ditangkap lagi kalau nggak dibayar-bayar utangnya. Kenapa? Jenderal. Iya nggak Pak? Utang sama teman biasa sama jenderal kita dahulukan ya jenderal.
Karena pangkatnya lebih tinggi, dia lebih terhormat, lebih mulia. Teman mah gampang lah, gitu. Gitu nggak? Nah sekarang manusia dengan Allah kira-kira gimana? Hutang sama manusia, sama Allah, mana kita kira bukan? Maka fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih utama untuk kita tunaikan daripada pada manusia. Lebihnya terbalik. Ya. Sekarang kita kayak kebalik kita, kadang-kadang. Ya. Yang Allah ntar aja gampang, yang ini dulu, ya gitu. Biasa nggak Pak? Sholat ntar aja lah, gampang. Ini dulu lah, selesai dulu. Biasa nggak gitu? Nah, harusnya Allah harus diutamakan daripada yang ini. Nah, gitu harusnya kan. Gitu maksudnya. Ya. Iya. Nah, jadi maksud daripada di sini adalah hak. Ya, yang di titik poin daripada riwayat ini hak. Hak orang harus ditunaikan. Bukan bertitik kepada hutangnya, bukan. Haknya. Hutang itu kan ada hak orang yang harus ditunaikan. Artinya hak orang itu harus ditunaikan. Kalau hak orang saja harus ditunaikan, ya hak Allah lebih berhak untuk ditunaikan ya ketimbang hak orang. Karena hak Allah lebih tinggi daripada orang. Gitu. Di sini titik poinnya itu hak. Ya. Kenapa? Karena kita ini bukan berarti kan kalau kita logika manusia ya. Kalau kita minjam barang orang, balikinnya seperti barangnya kan gitu. Lah kita ini tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dipinjemin sama Allah. Lah kita balikin sama hati kita. Artinya haknya kita tunaikan, ya gitu. Ya. Haknya tubuh kita ini yang dipinjemin Allah ini kita tunaikan haknya. Dengan apa hak yang diinginkan Allah? Dalam Al-Quran dijelasin. Dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Selalu berusaha mengerjakan sesuatu yang diridhoi Allah dan selalu berusaha menjauhi segala sesuatu yang dimurkai Allah. Ya, itu hak-haknya Allah. Itu haknya Allah itu. Jelas dalam Al-Quran. Ya, banyak ayat menyinggung tentang takwa. Banyak ayat menyinggung tentang hal-hal yang lain dari berbagai sudut pandang kehidupan kita. Ya. Itu. Jadi apa semua makanya pentingnya Quran ini agar kita tahu apa hak Allah yang harus kita tunaikan. Ya. Allah pasti akan menyampaikan haknya melalui pesannya yaitu Al-Quran. Dari Al-Quran ini kita tahu, oh Allah pengen kita itu begini, oh Allah itu pengennya kita ini begini. Itulah kita pada saat itulah kita kerjakan sesuai dengan keinginan Allah. Itulah sama dikatakan dengan menunaikan haknya Allah. Ya. Haknya Allah Subhanahu Wa Taala pengennya kita ini jangan kerjain ini, kita malah kerjain. Itu namanya apa? Melalaikan haknya Allah. Ya. Gitu maksudnya kita seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Ya, jadi seperti itu maksudnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau di dalam surat Nuh ayat 11 itu Allah berpesan kepada sekali Ya. bahwa amalan itu kan cuma istighfar. Allah akan menurunkan hujan, menumbuhkan pohon-pohon yang sudah mati
nanti pada akhirnya akan menghasilkan atau pohon itu seperti kurma, pohon segala macamnya, kemudian akan hidup. Itu pesan yang sedikit aja, istighfar aja. Allah menurunkan rezeki yang begitu kan. Sesuai tadi saya bilang masalah hujan dulu, bukan yang sudah kering, bukannya akan hidup. Nah, maksud saya, amalan dari Al-Quran tadi itu tentang istighfar di ayat di surat Nuh ayat 11 itu setahu saya simpel katanya istighfar. Nah, bukan fikih. Satu rezeki yang dalam Al-Quran itu istighfarnya tidak bisa menentukan kehidupan yang berbeda. Ya. Cuma itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini ya memang. Ya. Artinya itu baru sebagian kecil, ya. Sebagian kecil dari isi kandungan Al-Quran. Baru bagian istighfarnya. Ya. Baru bagian istighfarnya. Allah Subhanahu wa taala sudah akan memberikan yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Oh, banyak yang dikirim oleh Allah. Baru bagian kecil. Tapi di sini istighfar kalau kita dalami maknanya bukan hanya minta ampun kepada Allah. Kita harus pahami, oh, kita ini punya kesalahan, minta dimaafkan sama Allah. Sebagaimana Allah Ghaffarud Dzunub, Allah mengampuni dosa-dosa, maka orang yang punya salah kita maafin. Ya. Allah aja maafin dosa kita, kita pengen dimaafin. Masa orang minta maaf kita kagak maafin? Bagaimana kira-kira kalau orang di dunia ini punya salah dimaafin? Gak ada dendam. Aman gak? Damai gak kira-kira? Damai. Gak ada musuhan. Semua jadi tentram, aman. Kemarin dibahas Pak Ustadz yang ceramah, gak ada dendam, maafin. Gara-gara dendam doang, gak baik sama orang. Si anu lewat sini, musuhnya lewat sini, gak mau dia lewat. Kayak gitu, gara-gara gitu doang. Ya, musuhnya lewat gang ini, gak mau dia lewat ini, lewat lain dia. Musuhan. Ya. Tapi kalau aman semua, ya kita inti daripada istighfar itu kita benar-benar renungi, bukan hanya mohon egois, bukan hanya egois pengen dosa kita diampuni, tapi orang lain minta maaf gak pernah kita maafin. Nah, itu bagian kecil. Kalau sudah terjadi seperti itu, Allah yursilis sama alaikum midrara. Oh, yang kecil aja. Bisa dibayangin ya Pak ya. Dulu pernah saya bahas juga ya. Jangan kalian jadikan rumahmu sebagai pekuburan. Kenapa rumah sebagai pekuburan? Karena rumahnya tidak pernah dibacain Quran, Pak. Jiwa kita ini rumahnya ada di badan kita. Ya, badan kita ini bisa jadi pekuburan, jadi angker jadinya, orang melihat itu juga kedemen. Ya, kenapa? Enggak pernah baca Quran dia. Lihatnya aneh ngelihat si orang ini. Ya. Pernah enggak, Pak? Lihat orang enak banget ngelihat orang itu gitu. Ada ngelihatnya. Ada orang yang kita lihat, ya Allah kagak enak banget nih ngelihatnya aja udah kagak enak. Padahal orang ganteng. Ngelihatnya aja udah kagak enak. Kenapa? Lah, dia udah kayak pekuburan. Badannya itu kayak pekuburan. Kenapa? Gak pernah bacain Quran. Rumah aja gak pernah bacain Quran jadi kayak pekuburan kata Rasulullah. Ya, angker, banyak hantunya. Nah, rumah jiwa kita ini ada di badan kita. Kita gak pernah bacain Quran. Banyak hantunya, udah makanya orang ini banyak hantunya nih kayak ini. Ya, gak pernah bacain Quran. Ya. Dibacain aja begitu tuh, dibacain doang. Apalagi ngamalin, luar biasa. Ya. Ya, makasih Pak Munis. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ya, kita coba sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sedikit menggugah hati kita untuk lebih intensif mengatur waktu, mengatur jadwal. Ya, kapan kita baca Quran setiap harinya. Kalau nggak bisa setengah halaman, ya kalau nggak bisa satu halaman, setengah halaman. Atau kalau nggak bisa juga ya 1-2 ayat lah. Habis baca, caranya nih Pak, habis baca lihat artinya. Habis baca nih kita nggak tahu artinya,
Walaupun 2 ayat tapi berkualitas. Artinya kita baca juga artinya, baca lagi artinya. Ya, walaupun waktu itu nggak paham, besok ngulangin lagi atau beberapa bulan kemudian karena kita baca Qur'annya bertahap, terus nanti ulang lagi dari awal, dia akan memunculkan makna-makna yang masuk ke dalam jiwa kita, yang mempengaruhi diri kita, sehingga memahami Al-Quran itu kayaknya ini maknanya seperti ini. Ya. Masuk tadabburnya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, mudah-mudahan kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah petunjuknya kepada kita, memudahkan kita dalam membaca, mengamalkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita dengan Al-Qur'an. Al-hadiniya wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah farijal hammi kashifal gham ya man yahdi yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wa sir ummata sayyidina Muhammad wajibur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilal Qur'an ya Allahumma habibna ilal Qur'an wa habibil Qur'an ilaina waj'alna wa walidina wa akhbabana min ahli al-Qur'an zahiran wa batinan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.